Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan ini kita bersuah kembali dalam channel TV Almirah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan hanya semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah teman-teman sekalian, pada season hari ini kita akan berbicara tentang dua ormas besar di Republik kita Indonesia, yakni Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama. Ya, teman-teman sekalian, dua ormas besar ini merupakan cikal bakal perjalanan Republik Negara Kesatuan Indonesia. Tentu teman-teman sekalian, banyak terjadi perbedaan pendapat kedua ormas ini dari beberapa simpatisan atau para kader ormas besar ini. Yang pertama kita mau bahas tentang Muhammadiyah. Tentu kalau kita berbicara Muhammadiyah berasal dari kata Muhammad, artinya Nabi Muhammad SAW. Sosok tokoh Muhammad SAW yang diambil nama beliau. Kemudian dia itu artinya pengikut, ya, pengikut Muhammad SAW. Ya, tentu Muhammadiyah ini tidak serta-merta langsung berdiri di Republik Indonesia, tapi berkat perjuangan Kiai Ahmad Dahlan, sosok yang jenius, cerdas dalam melakukan pergerakan pada saat itu. Pergerakan Kiai Ahmad Dahlan ini merupakan pergerakan yang sifatnya berkemajuan, selalu melihat ke depan. Ya, artinya Kiai Ahmad Dahlan terus berinovasi. Bagaimana pada saat itu, saat sebelum Republik Indonesia berdiri 1945, Kiai Ahmad Dahlan ini mendirikan organisasi yang namanya Muhammadiyah. Bahkan Muhammadiyah ini kalau kita telusuri sejarahnya, tapi kita tidak terlalu bahas sejarahnya. 1912 pada saat itu didirikan Ahmad Dahlan, Republik Indonesia 1945. Jadi Muhammadiyah sudah berdiri sebelum dicetuskan 1945 ini berdirinya negara Republik Indonesia. Jadi Kiai Ahmad Dahlan sempat mengajar juga di sekolah Belanda pada saat itu, belajar tentang pendidikan, sehingga kalau kita kenal hari ini, Muhammadiyah ini sudah punya lebih 100 perguruan tinggi, 173, ada yang sudah merger dan sebagainya. Dan bahkan sudah go internasional kalau kita perhatikan perjalanan perguruan tinggi Muhammadiyah. Itu sudah lebih 100 lebih. Sudah ada di Malaysia dan bertebaran di Republik Indonesia. Belum lagi kalau kita bicara sekolah Muhammadiyah itu sangat banyak sekali, ratusan bahkan ribuan sekolah SD, sekolah tinggi, sekolah dasar, sekolah menengah, ya, dan SMA. Belum lagi kalau kita bicara Aisyah dan sebagainya, Radatul Afa, TK dan sebagainya. Itu sudah sudah banyak sekali. Nah, tentu kontribusi Muhammadiyah di Republik ini itu sangat luar biasa sekali, teman-teman sekalian. Belum lagi kalau kita bicara rumah sakit Muhammadiyah sudah bertebaran di Republik ini. Ya, jadi kalau kita menyimak perjalanan Muhammadiyah ini sudah bergerak, bertebaran di muka bumi ini sangat banyak sekali. Tentu teman-teman sekalian,
memahami bahwa Muhammadiyah ini bergerak secara berkemajuan ya. Sudah mencanangkan tentang persoalan-persoalan kemajemukan. Ya. Muhammadiyah sudah bergerak bagaimana multikultural ya. Coba kita perhatikan di Universitas Muhammadiyah Sorong misalnya, salah satu universitas di Papua ya, di sana daerah Indonesia Timur. Mereka di situ banyak yang non Muslim yang sekolah, yang belajar di universitas tersebut, bahkan mereka lebih mengenal Muhammadiyah daripada Islam. Padahal kalau kita ketahui Muhammadiyah ini hanyalah organisasi, bukan agama ya. Ya, itulah teman-teman, itu hanya seputar sedikit kalau kita bicara Muhammadiyah dari segi pendidikannya, kesehatannya dan sebagainya. Itu hanya seputar itu kita bisa bahas dulu. Kemudian saya lanjut masalah Nahdlatul Ulama. Kalau kita perhatikan Nahdlatul Ulama ya termasuk organisasi besar juga di di Republik Indonesia ini. Yang sangat kental di Nahdlatul Ulama itu adalah bagaimana proses santrian ya, para kiai dan sebagainya itu sangat centol dengan para santrinya. Misalnya pendiri Nahdlatul Ulama, kalau kita perhatikan pergerakannya itu sangat luar biasa sekali. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya termasuk pendiri Nahdlatul Ulama. Memang kalau kita melihat pergerakannya itu lebih kepada pendekatan cultural ya, kebudayaan di masyarakat. Itu sangat kental dengan tradisi-tradisi kebudayaan, sehingga kalau bisa dibilang sangat merakyat ya, tradisional ya dan sebagainya. Makanya kalau kita lihat secara kacamata besar ya, itu sangat dekat dengan masyarakat lokal misalnya, dan sangat dekat juga dengan kontestasi di pemerintahan ya. Itu saya lihat pergerakannya ini menyatu dengan pemerintah dan ke masyarakat, tradisi-tradisi lokal itu dibumikan, pergerakan-pergerakan keislamannya, dan sangat taksim kepada para guru kita, kiai kita, dan penghormatannya itu sangat-sangat luar biasa sekali. Kalau kita lihat kekaderannya misalnya, proses-proses pergerakannya itu, kita para kader atau para kader Nahdlatul Ulama itu selalu taksim kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi diadakanlah kegiatan misalnya haul atau kegiatan apapun itu yang sangat menjunjung tinggi guru kita ya. Kalau di Tanah Bugis misalnya ya, Gurta misalnya itu, misalnya salah satu beberapa tokoh yang terkenal misalnya saya sebutkan Kiai Abu Abdale ya, Kiai ya banyaklah Kiai di sini di Tanah Bugis ya. Dan sebenarnya kalau kita bicara Nahdlatul Ulama, banyak masyarakat tradisi lokal itu tidak terlalu paham ya, apa sih itu Nahdlatul Ulama. Yang dia pahami adalah mengikut pemerintah, mengikut dengan yang umum ya. Jadi pemahaman keorganisasian Nahdlatul Ulama itu kalau masyarakat lokal itu dan sebagainya itu tidak terlalu paham lah intisari pergerakan Nahdlatul Ulama. Tapi pemahaman secara umum itu dipahami bahwa kita mengikut dengan pemerintah. Ya memang para tokoh-tokoh Nahdliin atau Nahdlatul Ulama itu betul-betul memahami Islam itu secara kultural, secara budaya. Jadi tradisi-tradisi budaya lokal itu para tokoh-tokohnya itu menyatu dengan erat. Misalnya salah satu tradisi yang sangat kental itu adalah tradisi Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Itu syiar-syiar Islam dilakukan itu sangat luar biasa sekali, sangat kental di masyarakat.
Yang saya mau sampaikan, terkadang di lingkungan masyarakat itu terjadi perdebatan antara tokoh Muhammadiyah dengan tokoh Nahdlatul Ulama. Ya, karena yang menjadi perbedaan itu adalah terjadinya pemahaman antar fikih, misalnya fikih antara tauhid ataukah ibadah dan sebagainya. Itu terjadi perdebatan-perdebatan. Yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini adalah kita harus melihat dengan mengesampingkan mengesampingkan ego sentral masing-masing organisasi. Bukankah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Ki Ahmad Dahlan ini adalah satu perguruan, ya? Mereka ini satu perguruan. Oleh karena itu, kalau satu perguruan berarti mazhabnya sama, ya. Kalau bicara mazhab berarti kesamaannya itu sangat kental. 70% lah. 70%, 80%, bahkan sampai 90% kesamaannya. Yang mungkin harus dibumikan adalah kesamaan-kesamaan kedua organisasi ini. Ya, kita harus banyak berbicara tentang kesamaan-kesamaan kedua organisasi. Inti yang pertama yang saya sampaikan adalah kesamaan organisasi ini adalah sama-sama mazhab, ya, sama-sama mazhabnya, ya. Itu yang pokok. Itu sudah otaknya ini, sama-sama mazhabnya. Kalau sama mazhabnya berarti satu rumpungnya. Kalau satu rumpun berarti satu kesamaan. Perbedaannya itu sangat tipis, ya. Tipisnya itu karena cara nalar kita, cara memahami kita, kefikirannya itu yang harus dihidupkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sama-sama organisasi ini sama-sama kekuatannya itu adalah bagaimana menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ada yang menyatu secara satu kesatuan, misalnya Nahdlatul Ulama, warga simpatisannya itu masuk. Muhammadiyah mencoba menjaga jarak, ya, jarak dalam artian harinya itu dibedakan, ya, manajemennya itu punya, ya, apa istilahnya, kemandirian lah atau apa istilahnya itu. Jadi salah strategi gerakannya itu berbeda. Ya, memang kalau kita lihat perjalanannya memang Nahdlatul Ulama bergerak pada sektor kajian keilmuannya, tapi Kiai Ahmad Dahlan itu bergerak di lapangan dan lain sebagainya. Jadi tidak terlalu banyak bicara tentang pengkajian karena memang pada saat itu tempat dan lokasinya sangat berbeda saat mereka didirikan. Satu dalam keadaan kegentingan, genting peperangan, dan satu juga yang dalam keadaan kondisi yang berbeda. Jadi posisi dan lokasinya yang berbeda dan strateginya itu berbeda. Itu ya dua ya kesamaannya tadi yang saya sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah organisasi ini sama-sama besar, ya. Kebesarannya itu di Muhammadiyah punya amal usaha yang luar biasa sekali. Mempunyai universitas yang sangat banyak, sekolah tinggi banyak, sekolah-sekolah banyak. Artinya modalnya secara ekonomi itu luar biasa sekali. Karena hanya dimiliki oleh pusat, ya. Hanya dimiliki pusat. Sehingga kemandiriannya itu sangat luar biasa sekali. Jadi manajemen pendidikan dan kesehatan yang dibangun amal usahanya itu sangat luar biasa sekali. Kalau dibilang asetnya itu sudah sampai triliunan. Itu salah satu gerakannya, itu segerakan membangun Muhammadiyah yang berkemajuan. Ya, tentu kalau kita bicara Nahdlatul Ulama, sama-sama ingin membangun negara kesatuan Republik Indonesia, sangat menjaganya, terdepan dalam proses menjaga kesatuan Republik Indonesia. Langsung menyatu dengan negara sebagai gerakan Islam, ya, ketuhanan yang Maha Esa, dan para kiainya, gurunya dan sebagainya itu membangun kekuatan yang besar bagaimana menjaga negara kesatuan Republik Indonesia sehingga tetap kokoh dan tetap bisa bergerak dengan maju. Saya rasa tidak perlu lagi kita banyak berdebat tentang bagaimana Muhammadiyah, bagaimana Nahdlatul Ulama. Tentunya kita ingin membangun kesamaan-kesamaan persepsi. Padahal kalau kita lihat ini dua ormas ini harus dijaga dengan baik.
kapan kedua organisasi ini roboh, maka negara kesatuan Republik Indonesia akan terancam. Oleh karena itu, kita harus selalu membangun kesamaan-kesamaan pergerakan. Dalam artian, tidak perlu kita bertengkar antara sholat kunut dan tidak kunut. Padahal sebenarnya itu kan persoalan ibadah. Ya memang agak ngotot sih yang beberapa oknum-oknum tersendiri atau apalah, karena bicara ibadah ya tetaplah ibadah, bicara tauhid ya tetaplah tauhid. Yang lain bicara ini ya memang sih kita maklumi saja lah kalau ada beberapa tokoh-tokoh muslim, tokoh-tokoh ahli dalam persoalan-persoalan itu, kita maklumi. Itu bagian dari dinamika yang perlu kita tetap jaga untuk selalu memberikan suatu masukan-masukan bagaimana membangun kedua ormas Islam ini yang sangat besar di Republik Negara Kesatuan. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ini sudah berjalan sangat panjang perjalanannya, sangat panjang pergerakannya. Jangan sampai ada pihak ketiga yang merusak ormas besar ini. Kita bisa melihat dewasa ini banyak sekali isu-isu eksternal yang telah merusak, mempertentangkan antara satu ormas dengan ormas yang lain. Tentu kita beragama Islam, ya memang tidak lepas dari berbagai macam pemikiran-pemikiran, paradigma yang berbeda. Bukankah sesuatu yang berwarna itu punya keindahan? Ya, perbedaan itu adalah rahmat. Ketika terjadi perbedaan, mari kita diskusikan, mari kita kaji, mari kita teliti, mari kita pahami secara mendalam, sehingga kita bisa melihat bahwa titik benangnya seperti ini. Ya. Setiap manusia itu punya perspektif yang berbeda-beda. Dan tentu ormas punya visi dan misi yang berbeda-beda. Tapi tujuannya itu sama. 2 tambah 2 sama dengan 4. 3 tambah 1 sama dengan 4. Ya, begitulah ibaratnya itu. Ormas-ormas besar Islam. Yang harus kita tetap jaga, karena kedua organisasi besar ini, rohnya Republik kita, ya cuma terkadang ada beberapa segelintir orang yang terkadang menganggap wah itulah Muhammadiyah, itulah Nahdlatul Ulama. Egosentris ini setiap personil ya itu terkadang atau secara masif atau secara kelompok tertentu atau politik dan sebagainya, sehingga mengesampingkan yang lain. Jadi kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan kelompok tertentu itu bisa membuat kekacauan yang bisa dinamis, dan itu kan akan terjadi clash antara satu dengan yang lain. Ya mari kita mengajak teman-teman sekalian, para saudara, para guru kami untuk terus berbicara tentang persamaan-persamaan dalam berorganisasi. Dan ormas ini sangat luar biasa sekali, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Tentu kita harus mensupport, tentu harus kita menjaga dan merawatnya, terus membangun dengan sedemikian rupa sehingga organisasi ini bisa terus maju ke depan. Seperti yang dilakukan di Muhammadiyah itu, Muhammadiyah yang berkemajuan. Nahdlatul Ulama dengan gerakan misalnya kearifan lokal dan sebagainya itu dicanangkan, bagaimana menjaga kesatuan dan terus silaturahim, misalnya santri sarungan ya, dan sebagainya. Bagaimana menjaga ulama, bagaimana menjaga ukhuwah Islamiyah antara satu dengan yang lain. Jadi sama-sama punya kekuatan besar yang saya sampaikan tadi. Ketika para kiai misalnya di Muhammadiyah ataukah di Nahdlatul Ulama memberikan suatu instruksi, kiainya memberikan instruksi kepada santrinya, itu semua santri ikut taksim kepada ulamanya dan mengikuti jejak-jejaknya dengan proses-proses yang kita harapkan. Itulah teman-teman, para saudara-saudara sekalian, semoga kesatuan ini tetap terjaga. Ya entah
teman-teman berada di ormas mana, apakah di luar dua ormas ini atau bagaimana, ya tentu itu sama lah kalau kita bicara organisasi. Sama-sama organisasi. Namanya juga pengertian organisasi adalah sekelompok orang yang berkumpul untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ya tentu tujuannya sama. Ya, bagaimana kelompok itu bisa terbangun dengan sedemikian rupa agar mencapai suatu capaian. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, kalau kita perhatikan di sekarang ini, ada beberapa yang bisa kita menjadi bahan review ya. Kalau saya melihat dengan kacamata saya pribadi ya, kalau di Muhammadiyah itu ini terus dijaga ini pendidikannya, karena kita akui ya secara nasional ya, salah satu ormas yang besar itu di Indonesia ini, manajemen pola yang dibangun oleh Muhammadiyah itu sangat luar biasa sekali. Ini harus terus dijaga dan dirawat sehingga bisa terus maju ke depan sampai skala internasional dan sebagainya. Ya, dan beberapa hal yang perlu kita bangun sedemikian rupa. Dan kalau kita lihat di manajemen pendidikan di Nahdlatul Ulama, ini mesti harus bangun sinkronisasi, bangun kerjasama dengan Muhammadiyah sehingga bisa saling mensupport dan saling berkontribusi lah. Itu mungkin ya. Dan banyak sekali ya. Saya tidak mau berusaha untuk mengkritisi ormas ini karena saya rasa tidak sepadan lah bagi saya pribadi yang baru umur seumur jagung yang kecil ini, yang baru tumbuh untuk belajar, untuk melihat kacamata kedua ormas ini. Ya tentu saya dibesarkan di Muhammadiyah tahun 2016 ya, 2006 ya, sampai sekarang ya, dibesarkan di lingkup Muhammadiyah. Waktu kecil saya mau menganggap itu kecil itu di tradisi yang sifatnya umum ya, sekolahnya di sekolah umum ya, dan lingkungannya juga lingkungan yang skala umum ya. Dulu waktu masih kecil menganggap Muhammadiyah itu dengan perspektif negatif. Masih kecil perspektif negatif, Muhammadiyah seperti ini. Tapi setelah belajar di Muhammadiyah, barulah saya memahami bahwa Muhammadiyah seperti ini. Itu, dan banyak belajar juga di Nahdlatul Ulama. Ya tentu saya mau mengatakan ya tidak cukuplah di diri ini untuk bisa melakukan suatu otokritik atau apalah namanya. Yang saya mau katakanlah, mari kita mensupport kedua organisasi ini, mari kita terus menjaga dan merawatnya dan mengembangkannya, entah itu Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama, itu terus dijaga karena sama-sama organisasi yang ingin dirawat dengan satu kesatuan yang sangat biasa sekali. Itu yang harus dijaga teman-teman sekalian. Jangan terus berpikir negatif, karena ketika kita berpikir negatif apapun, mungkin hanya oknum-oknum tersendiri atau kelompok-kelompok di ormas tersebut, sehingga bisa merusak tatanan roh dari organisasi ini. Organisasi ini sangat lama dan sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah berdiri dan kokoh. Makanya kita harus merawat dan menjaganya dan terus memberikan kontribusi kemajuan sebagai generasi kader ya. Entah kita dari kadar Nahdlatul Ulama atau entah kita kadar dari Muhammadiyah, tentu ujung-ujungnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari terus menjaga dan merawatnya. Pesan saya kepada generasi-generasi milenial, generasi-generasi yang hari ini, tentu kita harus banyak belajar bagaimana tokoh-tokoh pemuda kita dulu, tokoh-tokoh pendiri organisasi tersebut, pendiri negara, Pondium Padar ini, yang memikirkan banyak persoalan-persoalan sehingga dia bisa mampu melahirkan solusi-solusi dalam membangun tatanan kehidupan di muka bumi ini.
Saya banyak belajar tentang Muhammadiyah itu mulai dari S1 ya, selama 4 tahun, dan banyak belajar lagi di Muhammadiyah selama menjadi kuliah di Magister di Universitas Muhammadiyah ya kan, dan kemudian di S3 ya selama beberapa tahun, dan sampai sekarang berkecimpung di Universitas Muhammadiyah ya kan. Dan ini harus kita pahami bahwa di era industri 4.0 menuju masyarakat 5.0, kedua ormas ini harus punya persiapan yang kuat bagaimana membangun manajemen yang lebih komprehensif agar melihat potret kehidupan yang terus maju. Ya tentu kita butuh suatu proses berpikir yang lebih komprehensif agar bisa melahirkan peradaban Islam yang lebih maju dan bisa membangkitkan tatanan yang lebih maju lagi. Ya tentu kita harus membangun peradaban-peradaban kecil agar bisa nanti ke depan kita melahirkan peradaban yang besar, sehingga kita melihat Indonesia menjadi kiblat pendidikan Islam atau kebangkitan Islam yang bisa kita lihat di peradaban sekarang. Saya kira itu cukup teman-teman, dan insya Allah kita akan melanjutkan lagi lebih komprehensif. Ini hanya gambaran-gambaran secara umum bagaimana mengupas tentang Muhammadiyah yang hanya kaparnya dulu, kemudian ada Nahdlatul Ulama kaparnya dulu. Nanti kita akan lihat kesamaannya lebih komprehensif. Sekian dari saya kira dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.